Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyiru wa nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kita insyaallah surat As-Saff. Terakhir kita kaji ayat nomor 6 yang berkaitan dengan Nabi Isa menerangkan bahwasanya setelah Nabi Musa diutus Allah, Nabi Isa lah yang diutus Allah kepada Bani Israel, dan masing-masing Nabi menjelaskan bahwasanya ajaran yang dibawanya bersumber dari kitab Allah, baik Taurat maupun Injil, yaitu mengajarkan tentang tauhid, yaitu hanyalah menyembah Allah semata, wahdahu la syarikalah. Tapi tetap mereka orang-orang Bani Israel banyak yang tidak mengikutinya. Mereka itulah disebut orang-orang yang fasik. Akhirnya setelah datang kepada mereka Nabi yang diutus Allah, sebagaimana yang dijelaskan Allah, bagaimana Nabi Isa menyampaikan, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, datanglah sesudah aku nanti Nabi akhir zaman, yaitu Nabi yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad. Mereka semuanya mengatakan hadza sihrun mubin, ini hanyalah sihir yang nyata. Jemaah, dengan keterangan-keterangan itu menunjukkan mereka yang sudah fasik terhadap agama Allah sebelumnya, baik yang dari sumbernya Taurat maupun Injil, maka mereka tidak lagi mempercayai Nabi Muhammad. Itulah yang mereka disebut orang kafir, meskipun mereka mengaku beragama. Sebab agama yang diikutinya bukan lagi agama tauhid, karena Taurat dan Injil sudah dirusak oleh pengikut-pengikutnya. Akhirnya masing-masing mereka yang disebut orang Yahudi maupun Nasrani berkata bahwa Allah beranak. Yahudi mengatakan anak Allah itu Uzair, Nasrani mengatakan anak Allah Nabi Isa itu sendiri. Inilah bentuk-bentuk kemusyrikan yang dilakukannya, tapi mereka mengakui agamanya itu tetap dari Allah sekarang ini. Kalau mereka menyalahi ajaran Allah dan mengatakan itu dari Allah, wajar karena mereka sudah kafir terhadap Islam. Anehnya kalau orang Islam itu sendiri mengikuti apa yang mereka sampaikan dan beranggapan agama mereka itu sama dengan Islam. Lah ini yang keliru. Jemaah, sebab nama Nabi Muhammad itu sudah ditulis Allah di dalam Taurat dan Injil.
Itulah diterangkan Allah dalam surat Al-A'raf ayat nomor 157. Supaya orang Islam mengetahui bahwasanya nama Nabi Muhammad itu sudah ditulis Allah dalam Taurat maupun di dalam Injil. Maka tidak ada alasan mereka itu tidak mengikuti Nabi Muhammad. Seharusnya kalau mereka dahulu mentaati Allah dan Rasulnya, baik Nabi Musa maupun Nabi Isa, pasti di akhir zaman ini mengikuti Nabi Muhammad. Allah terangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yaitu mereka yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Inilah yang tidak bisa dibantah. Yang dimaksud Nabi yang ummi itu adalah Nabi Muhammad. Maka siapapun yang sudah mengikuti Nabi Muhammad, mereka itu adalah orang Muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani lagi. Kenapa mereka harus mengikuti Nabi Muhammad? Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Karena Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan Allah di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Jadi mereka yang mentaati, pasti yang mereka masih hidup di zaman Nabi Muhammad, pasti harus pindah agama. Tidak boleh mempertahankan agama mereka masing-masing. Lantaran mereka dahulu fasik terhadap Taurat maupun Injil, oleh karena itulah mereka kafir terhadap Al-Quran. Tidak mau mengikuti Al-Quran. Itulah yang mereka lakukan sekarang ini, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani. Oleh karena itulah Allah lanjutkan ayat nomor 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Waman, dan siapakah azlamu yang paling zalim, mimman iftara 'alallahil kadziba, yang mereka itu mengada-ngadakan dusta kepada Allah. Wa huwa yud'a ilal Islam, padahal mereka itu, dia itu diseru masing-masing dari mereka ilal Islam, untuk mengikuti Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang zalim. Jemaah sekalian yang berbahagia, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang ahlul kitab yang disebut Yahudi Nasrani, mereka yang mengenal agama Allah, Taurat dan Injil, sesungguhnya agama Allah itu semuanya adalah tauhid. Maka dengan ketauhidan itulah Allah teruskan ajarannya di akhir zaman, diturunkannya Islam. Karena Islam itu juga agama tauhid. Dan seluruh agama Allah yang dibawa oleh Rasul Allah pertama dan yang terakhir, semuanya adalah agama tauhid. Jamaah bisa buka surat Al-Mu'minun, surat nomor 23, ayatnya nomor 52.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semuanya. Mu di sini adalah pertama para rasul Allah. Kedua, manusia seluruhnya. Ini diterangkan Allah bahwa agama tauhid ini adalah agama yang diturunkan Allah kepada manusia seluruhnya. Wa ana rabbukum, dan akulah Tuhanmu. Fattaquni, maka bertakwalah kepadaku. Allah itu satu-satunya zat yang harus ditakwai. Allah satu-satunya zat yang kita harus minta ampunan dan menyembah kepadanya. Karena selain Allah tidak layak disembah, tidak patut disembah. Sebab selain Allah itu makhluk. Kalau ada makhluk menyembah makhluk, maka makhluk itu musyrik. Karena yang disembah adalah makhluk. Sesama makhluk tidak boleh menyembah makhluk. Yang pantas dan yang hak disembah adalah Allah. Sebab Allahul Khaliq. Allah itu Al-Khaliq, pencipta. Itulah di dalam surat Az-Zariyat Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Pengertian menyembah di sini yaitu kita diatur Allah bagaimana tata cara kita menyembah Allah. Itulah yang disebut ibadah. Maka kewajiban manusia hidup di dunia ini beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu harus mengikuti syariat Allah. Dalam hal ini di akhir zaman adalah yang diturunkan kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama agamanya Islam, dasar agama Islam itu Al-Quran. Maka tidak ada alasan manusia yang sudah mengenal agama Allah yang tauhid untuk berpaling dari Islam. Itulah yang dikatakan Allah, wa huwa yud'a ilal Islam. Padahal dia itu diseru mengikuti Islam, tapi mengada-ngadakan dusta, merekayasa agama, mengatakan bahwasanya kami sudah beragama, mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang kami. Padahal Taurat dan Injil itu kitab Allah yang sama-sama mengajarkan tauhid aslinya. Karena mereka merubahnya, mengubahnya menjadi agama yang musyrik, mereka itulah yang disebut orang-orang zalim. Maka Allah katakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kaum yang zalim. Di mana letak kezalimanan mereka? Mereka merubah Taurat, mereka merubah Injil. Tapi dikatakan datangnya dari Allah. Inilah mereka itu sesungguhnya disebut iftara alallahil kadzibah. Di samping mereka itu zalim juga mengada-ngada. Sesuatu yang tidak datangnya dari Allah dikatakan datangnya dari Allah. Mana bukti kebenarannya? Bapak jamaah sekalian bisa lihat surat Al-Baqarah.
ayat nomor 75 pertama, yang kedua ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una ayyu'minu lakum. Laqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yukharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharap keimanan mereka, padahal sebagian dari mereka itu sudah yuharrifun, mengubah kitab-kitab Allah, kalamullah, ayat-ayat Allah, setelah mereka menggunakan akal pikirannya, padahal mereka itu mengetahui bahwasanya kitab Allah semuanya itu mengajarkan tauhid. Tapi setelah dirubahnya dianggap Allah beranak, maka diyakinilah itu sebagai ajaran agama yang benar. Inilah mereka merubah itu disebut dolim. Sekaligus karena masih mengakui beragama Taurat maupun Injil, mereka itu disebut orang yang fasik karena tidak mentaati Taurat dan Injil. Kemudian dikatakan dusta ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Maka celakalah, nerakalah bagi mereka yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Summa yaquluna, kemudian mereka berkata, hadza min indillah, ini datangnya dari Allah. Loh, ini dustanya. Setelah dirubah, ditulis kembali dengan tangan mereka, baik Taurat maupun Injil, tapi mengatakan ini datangnya dari Allah. Itulah yang ayat kita kaji pagi ini, iftara 'alallahil kadziba. Inilah yang dikatakan Allah orang yang paling zalim di dunia ini. Sebab pengertian zalim menurut kita kebanyakan keliru, karena kita mengikuti uraian mereka, orang kafir maupun orang fasik atau orang munafik. Dianggapnya zalim itu misalnya A menghajar B habis-habisan sampai babak belur, A dikatakan mendolimi B. Jadi yang diangkat makna zalim sekarang ini seluruh manusia akhir zaman adalah fisikly, secara fisik saja. Dan orang yang merubah kitab itu tidak dianggap zalim, dianggap itu sebagai pengetahuan dan pendapat mereka, tafsiran mereka. Hati-hati. Padahal orang yang paling zalim mengubah ajaran Allah yang aslinya mengajarkan ketauhidan, tapi dirombaknya, diubahnya, disampaikannya ajaran itu menjadi ajaran kemusyrikan, karena mengatakan Allah beranak. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan lam yalid walam yulad. Anehnya seperti ini dianggap agama yang benar sama dengan Islam. Dan semua agama tujuannya satu, yaitu surga. Hati-hati. Padahal menurut ketetapan Allah, orang yang zalim itu tidak akan masuk surga, apapun bentuk kezalimannya. Di dalam agama diterangkan orang yang zalim itu kalau sejak awal seperti mereka orang-orang Yahudi Nasrani tidak mau mengikuti agama Islam, mereka itu zalim.
tapi spesifik dalam agama mereka disebut kafir karena sudah menolak sejak awal, tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Mereka itu kafir. Kalau ada orang mengaku beragama Islam tapi tidak sholat selama hidupnya, tidak juga puasa, tapi kalau hari raya paling ribet, paling sibuk, orang seperti ini disebut orang fasik. Tapi secara umum juga disebut zalim. Kalau ada orang beragama Islam tapi hanya lahirianya berpura-pura saja sebagai orang Islam, maka orang seperti ini disebut juga zalim, tapi dengan sebutan khusus di dalam syariat agama, orang ini munafik. Karena Islamnya hanya lahirianya saja. Kemudian ada lagi yang disebut zalim, orang yang sudah beragama Islam, taat beribadah sholat, puasa, zakat, haji tiap tahun, tapi urusan rezeki masih datang pada tempat-tempat yang dikeramatkan untuk minta, bahasa Jawanya, pesugihan. Maka orang ini zalim juga. Khusus di dalam agama biasanya disebut orang musyrik. Makanya dengan ayat yang kita kaji, wallahu la yahdil qaumadz zalimin, Allah tidak memberi petunjuk orang yang zalim, berarti orang yang zalim itu neraka tempatnya. Itulah kalau kita masih ingat waktu kita kaji surat Al-Insan, ayat yang terakhir. Allah menjelaskan, وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan orang-orang yang zalim itu, kata Allah dalam surat Al-Insan ayat yang terakhir, a'adda lahum azaban alima, Allah siapkan bagi mereka siksa yang amat sangat pedih. Dan mereka orang-orang yang sejak awalnya mendolimi Allah, kitab yang diturunkan Allah, Taurat maupun Injil, baik mereka itu dahulunya fasik ataupun munafik, dan mereka mengakui agamanya yang benar, padahal mereka mengatakan Allah beranak, maka tetap orang seperti ini di samping disebut kafir terhadap Islam, mereka sekaligus disebut juga musyrik karena meyakini Allah beranak. Kalau Allah sudah tidak memberi petunjuk mereka, maka biarpun mereka mengaku beragama, meskipun mereka mengakui beribadah, maka agama mereka tidak diterima Allah, ibadah mereka tidak diterima Allah, dan mereka kelak tetap berada di neraka Allah. Kenapa sekarang di dunia ini tidak disiksa Allah? Karena memang Allah tidak menurunkan siksa dunia di akhir zaman ini. Karena Allah sudah menghapuskan siksa dunia. Meskipun orang itu kafir, meskipun orang itu musyrik, tetap dalam kehidupan dunia masih diberi Allah rezeki, diberi Allah nikmat. Bahasa kita, baik itu harta benda, pangkat, dan keilmuan. Mereka masih hidup
berdampingan dengan kita. Tapi jangan coba-coba mereka itu kelak di akhirat. Maka seluruh apa yang dilakukannya ditolak Allah. Itulah tadi kalau kita mendengar bacaan imam pada rakaat pertama, yang dibaca adalah surat Al-Munafikun. Bagaimana di situ Allah jelaskan watak orang munafik yang lalu sudah kita kaji. Idza ja'akal munafikun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik itu masih mengakui Nabi Muhammad utusan Allah. Jangankan orang yang mengaku Islam tapi munafik. Orang kafir sekarang pun kalau ditanya Nabi Muhammad itu nabinya Allah atau tidak, mereka beriman, mereka percaya. Tapi mereka hanya mengatakan Nabi Muhammad itu nabinya orang Islam. Saya kan punya nabi sendiri karena saya Yahudi. Nabi saya Nabi Musa. Saya punya nabi sendiri, nabi saya Nabi Isa karena saya orang Nasrani. Disitulah kita terjebak ucapan yang manis, indah, tapi menyesatkan kita. Padahal mereka itu sudah berpaling dari Nabi Musa maupun Nabi Isa. Dan mereka sesungguhnya kafir terhadap Quran. Tapi kalau dalam pembicaraan mereka tetap meyakini, percaya adanya Allah, percaya adanya Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, percaya adanya Al-Quran kitab Allah, tapi mereka tidak mau meninggalkan pengakuan mereka sendiri. Sesungguhnya mereka harus meninggalkan ajaran mereka, mengikuti Islam. Mereka itulah yang benar-benar tauhid. Itulah yang dicontohkan Allah dalam Al-Quran. Semua orang-orang yang tauhid pasti mengikuti kebenaran. Yang lalu pada zaman Nabi Muhammad ada orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Maka dengan keyakinannya yang tauhid, masih mempercayai Allahu Rabbi wa Musa Rasulullah. Mereka tidak mengakui Allah punya anak. Maka dengan hijrahnya Nabi ke Madinah, Abdullah bin Salam ini mencari Nabi Muhammad dan menyatakan masuk Islam. Contoh ini diabadikan Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat nomor 10. Oleh karena itu kita umat Islam tidak boleh mengikuti dan mengatakan apa yang mereka katakan, karena mereka itu adalah pendusta agama. Itulah ayat yang kita kaji. Allah jelaskan iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Dan orang yang seperti ini dikatakan Allah azlam. Azlam itu tingkat perbandingan yang menunjukkan paling. Kalau zalim sekedar zalim saja itu sudah tidak masuk surga. Zalim itu dimasukkan Allah neraka, apalagi azlam, paling zalim. Maka dengan tingkatan paling zalim ini mereka juga kelak dimasukkan Allah neraka, meskipun mereka mengakui beragama, meskipun mereka mengaku beribadah, agama dan ibadah mereka ditolak Allah. Inilah jamaah, insya Allah satu ayat ini kita kaji ayat 7, karena pentingnya Allah jelaskan kepada kita supaya kita tidak terjebak uraian-uraian mereka yang intinya apa yang disampaikan itu hanyalah dusta belaka. Maka dengan kedustaannya itulah mereka mengingkari
Allah dan Rasul-Nya serta agama yang dibawa yaitu Islam. Rasul yang dimaksud Nabi Muhammad. Kenapa kalau mereka mempercayai Nabi Muhammad Nabi akhir zaman tidak mau mengikuti? Itulah hanya pengakuan lesannya saja, tapi tetap disebut Allah mereka itu orang kafir meskipun mereka mengakui beragama. Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita semuanya sadar bahwa seluruh agama Allah yang bersumber dari Allah dan Rasul yang pertama hingga terakhir itu tauhid. Kemudian kalau agama yang ada sekarang ini semuanya adalah agama musyrik kecuali Islam. Islamlah yang agama tauhid. Dan kita kalau sudah masuk Islam, konsekuensinya kita harus tunduk patuh. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah yang benar-benar beriman. Tapi kalau kita hanya mengaku Islam tidak taat pada Allah, berarti kita besok diancam Allah fasik. Kalau kita hanya berpura-pura Islam, kita diancam munafik. Dan kalau kita menduakan Allah dalam satu sisi ibadah mengikuti Allah, di sisi yang lain kita juga mengikuti ajaran lain, kita menyembah selain Allah, membarengi dengan menyembah Allah, berarti kita menduakan Allah. Orang seperti ini disebut musyrik. Orang fasik, munafik, musyrik, kafir tidak akan masuk surga. Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita menjadi hamba Allah yang benar-benar tauhid, dan kita tetap nantinya di akhirat diakui sebagai hamba Allah yang ibadah kita diridhoi Allah, agar kita mendapatkan ampunan atas dosa kita. Itulah tanda orang yang dimasukkan Allah surganya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang disampaikan, monggo saya berikan waktu. Jadi kita jangan terkecoh oleh uraian manusia yang ada di muka bumi. Mereka mengatakan indah dalam perkataannya, tapi tidak ada dasar agama, tidak diambil dari Quran dan Sunnah, maka semuanya itu tidak benar menurut Allah. Silakan, monggo. Saya berikan waktu. Ye, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menerangkan surat Al-Aqaf itu ayat 3. Ayat 10. Surat nomor 46. Ayat nomor 10. Sudah ketemu. Yang saya tanyakan yang surat ke-7 itu ya, Allah menimpakan, artinya Allah menimpakan angin kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus, maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong. Ayat nomor 7. Surat Al-Ahqaf loh Bapak. Surat nomor 46 loh. Jangan keliru melihat. Al-Ahqaf. Surat ke-46. Ayat nomor 10. Qul ara'aitum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israel ala misli fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Loh, akhirnya qaumal zalimin lagi. Itu ayat 10.
Bapak keliru melihat suratnya. Surat 46 ayat 10. Nah, silakan apa yang dipermasalahkan. Surat Al-Ahqaf. Nggih, leres Pak? Nggih. Ayat 10. Mungkin tadi melihat surat apa? Qaf, Bapak ya. Surat Qaf itu surat nomor 50. Ini surat nomor 46. Maksudnya itu Ustaz, pada waktu sebelum datangnya Islam, Ya. Muhammad, itu kalau manusia itu berbuat keliru Ya. atau mendolimi pada Allah, langsung azab itu jatuh pada Mereka yang dolim. Tapi kalau sekarang kan Tidak. masih tidak ditangguhkan. Tidak diazab maksudnya. Oh iya. Itu dalam surat Fatir ayat terakhir. Penghapusan siksa dunia disebutkan Allah surat Fatir. Surat nomor 35. Ayatnya terakhir. Surat Fatir ayat terakhir. Sudah ketemu Bapak sebelum surat Yasin. Jadi setelah ayat itu dibaca, di bawahnya Yasin. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira. Seandainya Allah menyiksa manusia lantaran perbuatan yang dilakukannya, tidaklah tinggal di muka bumi satu binatang melata pun. Katakan kalau yang terkecil dianggap semut, semut situk nih loh gak ada. Kalau Allah turunkan siksa di muka bumi. Walakin akan tetapi yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah tangguhkan sampai batas waktu yang ditentukan Allah. Kapan itu? Kalau mereka keluar dari kubur mereka. Berarti menunggu kiamat. Fa'idha ja'a ajaluhum, apabila datang ajal mereka, tidak akan bisa ditunda sedikit pun. Fa innallaha kana bi ibadihi basira. Maka sesungguhnya Allah itu maha melihat terhadap hamba-hambanya. Ampun. Jadi sekarang ini memang tidak ada siksa dunia. Makanya mereka mengaku beragama dan tidak disiksa Allah, masih mendapatkan harta yang banyak, pangkat tinggi, ilmu yang luas, dianggap itu rahmatan lil alamin. Keliru. Allah tidak pernah merahmati orang kafir. Jadi memahami rahmatan lil alamin itu yang keliru. Nabi itu rahmatan lil alamin, ya. Orang yang tidak ikut Nabi tidak akan mendapat rahmat Allah. Orang yang tidak mengikuti Nabi kelak akan disiksa Allah. Kalau orang itu mendapat rahmat Allah pasti masuk surga. Kita tidak boleh ikut-ikutan loh, Pak. Ayatnya berbunyi demikian, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ayat yang populer, baik muslim maupun non muslim percaya, tapi mempercayainya keliru. Dianggap mereka yang hidup layak di dunia, harta banyak, pangkat tinggi, ilmu yang luas, dianggap besok masuk surga. Keliru.
Ya, kalau yang masuk surga seperti itu berarti orang miskin kan masuk neraka nanti. Ya, kira-kira kan demikian. Sing sugih pangkate dhuwur, ilmune luas, dadi profesor, doktor, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, masuk surga. Karena apa? Dianggap sudah berhasil rahmatan. Sing kere-kere nanti kan mlebu neraka kabeh. Loh, pemahamannya kan demikian nantinya. Berarti orang yang miskin masuk neraka karena tidak punya harta, tidak punya pangkat, tidak punya ilmu. Hati-hati. Padahal yang dimasukkan surga oleh Allah amanu wa amilus solihat. Biarpun miskin, tapi kalau dinilai Allah imannya benar, amal soleh yang diamalkan besok surga. Biarpun menjadi orang konglomerat, kalau tidak beriman yang benar menurut Allah dan tidak beramal soleh, besok neraka. Contohnya sudah ada Qarun. Hartanya sampai sekarang disebut-sebut. Kalau ada orang menggali tanah menemukan emas 1 lantak, kalau ditimbang 1 kilo, saya menemukan harta suke Qarun. Tapi Qarun itu neraka. Pangkat tinggi Fir'aun, raja. Perdana menterinya Haman. Sekaligus mereka masing-masing itu orang yang berilmu. Baik Qarun maupun Fir'aun maupun Haman itu semuanya berilmu. Qarun saja kalau ditanya, Qarun, kamu kok bisa kaya itu dari mana? Utituhu ala ilmin indi. Semuanya ini berdasarkan ilmu pengetahuanku. Kalau saya tidak berilmu, tidak bisa kaya. Yang paling banyak ditirukan ucapan Qarun sekarang ini. Kita kadang-kadang nggak sadar. Nah, sekolah sing pinter cek gampang golek pangan. Bareng lulus sekolah, jadi sarjana, ngelamar pekerjaan nggak diterima-terima. Untung anak nggak protes gitu aja. Ayah bohong, katanya kalau pinter dapat pekerjaan enak, nyatanya saya ngelamar ditolak terus. Nih, mboten tahu diprotes anak. Gara-gara kita yang ngomong nak sekolah sing pinter, nek wis pinter dadi sarjana oleh penggawean enak, bareng ngelamar pekerjaan ditolak, ngamar pekerjaan ditolak. Untung anak nggak protes. Kalau protes bapak bujuk, katanya kalau sudah sarjana ngelamar pekerjaan langsung enak. Buktinya saya ngelamar ditolak. Saya kan sudah punya titel SPD. Apa itu sarjana pendidikan? Bukan bapak, sarjana penuh derita. Karena mengamar pekerjaan nggak diterima. Suara saniki pinter-pinter loh bapak, hati-hati kalau ngomong itu. Salah sedikit diprotes anak. Kalau sudah anak nggak percaya sama orang tua, hati-hati. Silakan yang lain. Insya Allah nggak kan bapak? Iya, monggo. Ya, pengikut-pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya tetap kalaupun nggak tahu besok nggak bisa beralasan, tetap dia salah. Ampun, kalau ingin tahu buka surat Al-A'raf ayat 172 dan 173 supaya komplit. Surat 7 ayatnya 172, 173. Sampun ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengadakan perjanjian kepada keturunan-keturunan Adam pada waktu di alam roh mereka, dan Dia Allah mengadakan persaksian terhadap mereka dengan perkataan Allah, alastu bi rabbikum, hai roh, apakah atau bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, semua roh anak Adam, kita semuanya mengatakan bala, ya Allah, kamu Tuhanku. Berarti manusia ini rohnya semenjak di alam roh sudah tauhid. Akhirnya Allah katakan syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Hai roh, kami saksikan kamu bahwa kamu sudah mengakui aku Tuhanmu. Jangan-jangan kelak di hari kiamat kamu mengatakan, ya Allah, kami kan lupa, ya Allah, kami kan lalai, ya Allah, kami tidak ingat lagi. Oh, tidak ada alasan itu. Atau kamu akan mengatakan, ya Allah, yang musyrik kan bapak moyang kami kan keturunan-keturunannya. Maka mengapa kamu siksa kami disebabkan orang tua kami? Tidak ada alasan itu. Inilah sudah ada keterangan ini, maka manusia besok kalau membantah di akhirat dimasukkan neraka, ya Allah, instruksi ya Allah, nggih. Nek nurut bahasa dunia lah ngoten nggih. Instruksi ya Allah, jangan dimasukkan dulu neraka ya Allah. Kan saya orang akhir zaman, orang nggak tahu apa-apa. Yang musyrik kan bapak-bapak kita dahulu yang mengatakan Allah beranak, itu kan bapak-bapak kita dahulu, kan saya nggak tahu apa-apa. Saya hanya diwarisi kitab yang salah. Oh, nggak kanggo itu, nggak diterima. Insya Allah demikian Bapak. Ini loh, keyakinan itu tidak boleh ditawar. Keyakinan itu harus diindoktrinasi. Tidak boleh diingkari. Harus tauhid. Kalau orang yang tidak tauhid berarti orang musyrik. Karena tauhid lawannya musyrik. Makanya agama Allah seluruhnya agama tauhid. Baik Nabi yang pertama hingga Nabi terakhir. Cuman tangan-tangan jahil, tangan-tangan jahat inilah yang merubah. Menulis dikatakan hadza min indillah, lah ini dusta paling besar. Azlam, paling zalim kata Allah. Tapi anehnya umat Islam sekarang ya katut mengatakan semua sama, lah ini keliru. Wallahu a'lam, apakah mereka Islam yang tidak pernah ngaji? Sebab sekarang banyak orang Islam tidak bisa ngaji dan tidak mau ngaji, lah ini kelirunya. Dianggapnya agama pokoknya sholat. Hati-hati. Sebab ada ayat fawailun lil musallin, neraka orang yang sholat, apalagi yang nggak mau sholat. Yang sholat itu masih bisa neraka besok karena sahun sembrono, karena yuraun pamre,
wa yamna'unal ma'un, enggan berbuat baik. Dalam hal ini sampai termasuk di dalamnya orang sholat tekun, zakat tidak pernah. Orang yang tidak pernah zakat selama hidupnya, besok matinya neraka. Yang dimaksud zakat itu adalah zakat mal. Sebab orang miskin tidak diwajibkan zakat mal. Justru orang miskin wajibnya menerima zakat mal. Ya, Pak. Terakhir kalau ada monggo, satu saja. Ya, memang ya apa tidak? Kalau orang yang mengatakan Nabi Isa meninggal, alasannya pun kuat, karena semua manusia meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau yang mengatakan tidak meninggal, iblis itu loh sampai sekarang masih hidup. Padahal iblis itu merusak tatanan kehidupan beragama. Tapi Allah menghidupkan iblis itu sampai kiamat baru mati. Apalagi nabinya, apa tidak bisa Allah hidupkan dan diangkat, ditaruh di sana. Dua-duanya nanti gegeran nggak mari-mari, Bapak. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi Isa. Nah, Al-Quran memang menerangkan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku Isa, zat yang mematikan kamu, dan akulah yang bisa mengangkat kamu kepadaku. Nah, kalimat mutawaffika ini ada orang yang berpendapat itu kan bukan kata kerja. Wong itu isim fa'il. Mutawaffika artinya yang mematikan, yang menjadikan mati. Tapi apakah sudah dilakukan Allah mematikan Isa? Lah ini geger nggak mari-mari. Rafi'uka, jelas-jelas memang kalau ditanyakan di mana kuburnya Isa, nggak ada, wong Allah diangkat. Makanya yang mereka yakini Isa itu diangkat ke hadirat Allah sana. Dan suatu saat nanti sebelum kiamat akan turun, geger mana nanti. Secara fisiknya kita tidak menangi. Kenapa kita harus gegeran secara fisik? Makanya Nabi mengatakan Isa turun bukan lagi mengajarkan agama Nasrani. Isa turun nanti yang diajarkan Islam, meneruskan ajaran Nabi Muhammad dan menghancurkan salib-salib. Kita insya Allah nggak menangi loh. Kalau kita nggak menangi, kenapa harus gegeran sekarang? Yang jelas sifatnya Isa turun itu akan meneruskan ajaran Islam. Oleh karena itu kita sebagai generasi penerus harus meneruskan Islam yang benar. Islam jangan dikotak-kotak, Islam jangan dirusak. Kalau orang yang merusak Islam itu digambarkan Nabi adalah Dajjal nanti turun. Nah, Dajjal juga demikian, turunnya akan kiamat. Insya Allah kita nggak menangi. Tapi sifat Dajjal adalah memalingkan manusia dari kebenaran ajaran Islam. Nah, kalau sekarang ini ada orang mengajak berpaling dari kebenaran Islam, berarti Dajjal sebelum turunnya Dajjal. Kalau sekarang ada orang mengajak kembali pada Islam yang benar, berarti Nabi Isa turun sebelum turun sejelasnya hakikinya jasadnya Nabi Isa. Karena sifat Nabi Isa turun itu meneruskan Islam, menghancurkan salib, menghancurkan kebatilan. Nah, sekarang ada orang mengangkat antara yang hak dengan yang batil sama. Jangan-jangan ini Dajjal sebelum turunnya Dajjal.
Insya Allah demikian Bapak, yang perlu kita pahami, jangan secara fisiknya kita tidak tahu. Ya mudah-mudahan kita tidak menangi kiamat, karena orang yang paling jelek itu nanti orang yang menangi kiamat. Apa jenengan minta? Jangan-jangan dikelompokkan orang jelek masuk neraka nanti, naudzubillah. Dan kapan kiamat? Tanda paling akhir kalau matahari terbit dari barat. Jadi kalau Bapak besok pagi srengenge teko kulon, oh berarti kiamat. Mudah-mudahan kita masih tergolong orang baik. Sebentar kemudian pasti kiamat. Kalau sekarang ada berita tahun 2012 kiamat, insya Allah masih belum. Kalau 2012 ada kejadian besar, satu negara dihancurkan Allah, kemungkinan bisa terjadi. Nggak tahu Indonesia atau Amerika atau Cina atau mana nanti yang hancur, bisa jadi. Tapi negara-negara yang lain masih ada. Ampun, bisa dipahami. Tapi kalau 2012 kiamat, jauh dari harapan insya Allah. Seperti yang lalu tahun 99, sekarang sudah lewat 11 tahun. Sekarang kan 2010, berarti kan 11 tahun. Kurang 2 tahun lagi kiamat 2012. Nanti kalau nggak terjadi, memang dihembuskan berita itu supaya orang tidak percaya adanya kiamat. Itu mungkin tujuan mereka yang menghembuskan kiamat. Oleh karena itu Nabi memberikan tanda, paling akhir tanda kiamat matahari terbit dari barat. Jadi kalau kita bangun tidur melihat matahari terbit dari sana, ya tunggu saatnya. Mudah-mudahan dengan ini semuanya kita semakin yakin menjadi hamba Allah yang tauhid, agar kita selamat dari siksa neraka. Itulah harapan kita semuanya, agar Allah mengabulkannya dan menerima ibadah kita, mengampuni dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.